Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ahlil khairat. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, para jamaah Masjid Al-Ghifari, rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas semua nikmat yang telah kita rasakan, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menunaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, saya awali dari petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya dalam banyak hadis, bahwa ada standar kebaikan, ada kunci-kunci yang mengantarkan kita kepada kebaikan, mafatihul khair, itu banyak sekali. Yang kalau kita amati, pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan ini justru lebih banyak kaitannya dengan ibadah sosial, hablum minan nas, atau dalam bab muamalah. Di antaranya ada sebuah hadis yang potongannya saya baca di depan ini. Al-mu'minu ya'lafu wa la yu'laf. Seorang mukmin itu hendaknya memiliki sifat yang ramah dan juga diperlakukan dengan ramah. Jadi seorang mukmin itu baik dia sebagai subjek memperlakukan orang lain dengan ramah, ataupun dia jadi objek diperlakukan dengan ramah pula oleh orang mukmin yang lain. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu, ya. Seorang itu tidak ada kebaikannya apabila dia tidak punya sifat ramah atau tidak diperlakukan dengan ramah. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hadits riwayat At-Tabrani. Yang kedua, pintu atau standar kebaikan itu adalah ketika orang itu diberikan umur yang panjang oleh Allah dan amalnya baik. Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nas khairun, wahai Rasulullah SAW, manusia seperti apa yang terbaik? Qala, beliau menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang usianya dan baik amalannya. Kemudian ditanya lagi oleh seorang sahabat, fa'yun nasi syarrun. Manusia jenis apa yang terburuk? Qala, beliau menjawab, man tola amruhu wa syarra atau wasa'a amaluhu. Orang yang umurnya panjang tapi amalannya buruk. Nah, inilah manusia yang buruk dalam versi Islam, ya, rawahu Tirmidzi. Jadi standar kebaikan ini adalah standar amal. Umur yang diberikan Allah pada kita sepanjang apapun kalau tidak kita gunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain, maka sia-sia, ya. Maka mari kita manfaatkan usia kita, terutama kita diizinkan masuk di bulan Ramadan, ya, luar biasa. Yang dulu ada sebuah hadis riwayat dari Imam Ahmad, hadis yang sahih, ya. Tolha bin Ubaidillah pernah bercerita, ada dua orang yang saling bersahabat. Pada saat mereka kafir bersahabat, saat masuk Islam pun bersahabat. Tapi si A ini lebih semangat dalam melakukan ibadah.
kemudian si B ini biasa-biasa ya. Kemudian suatu kesempatan si A mati syahid, si B ini masih diberikan kesempatan untuk hidup 1 tahun jedahnya daripada si A ini. Dan akhirnya dia meninggal di atas tempat tidur. Bukan di medan perang, tapi mati karena sakit. Setelah itu Thalha bin Ubaidillah, beliau bermimpi ya, dalam tidurnya seolah-olah berada di depan pintu surga. Dipanggillah. Yang dipanggil masuk pertama bukan si A tadi ya, tapi si B. Ini mengherankan. Baru beberapa lama si A dipanggil masuk. Ketika Thalha mau masuk, jangan ya, jangan dulu, kamu pulang dulu, belum waktunya ya. Thalha ini adalah salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tapi belum waktunya, disuruh pulang dulu. Akhirnya dia terbangun, tanya kepada teman-temannya, kira-kira rahasianya apa amal si B ini? Gak ada yang tahu. Nah, akhirnya sampai kepada Nabi SAW, dijawab, wahai Thalha, kamu gak perlu heran, karena jedah usia yang diberikan Allah kepada si B ini lebih lama 1 tahun daripada si A yang meninggal. Dan pada waktu 1 tahun dia bisa melaksanakan sekian ratus bahkan sekian ribu rakaat sholat. Dan dia menemukan 1 kali Ramadan. Nah inilah ya. Bedanya dengan si A yang sudah meninggal itu, walaupun di medan perang, dia menemukan 1 kali Ramadan yang tidak didapatkan oleh si A yang meninggal lebih dulu. Jadi intinya harus bersyukur ya kita, saudara kita banyak yang wafat kemarin pada era pandemi ya. Kita masih diizinkan untuk beraktivitas pada bulan Ramadan, maka wajib kita gunakan dengan amal sebaik-baiknya. Yang ketiga, bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang paling bagus dalam menunaikan transaksi, akad, baik itu jual beli, utang piutang dan sebagainya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairan nas ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar. Mungkin tepat waktu, tidak berkhianat kepada orang yang pernah berinteraksi dengannya. Yang kelima, bahwasanya orang yang terbaik itu menurut hadis adalah orang yang memiliki sifat yang baik, tidak pernah menyakiti kepada sesama manusia. Dalam hadis dikatakan, Ayyul muslimina khair. Manusia muslim yang mana yang bagus ya Rasulullah? Beliau menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang merasa aman orang-orang lain dari lisannya dan tangannya. Tidak pernah mengganggu orang lain. Baik dengan kalimatnya ya. Kalimat ini bukan sekedar lisan, perkataan fisik ya. Tapi kalau sekarang era media sosial, itu adalah pengganti lisan kita, hati-hati. Baik itu di grup ataupun di media sosial yang lain, lisan kita ini dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Yang sekarang pro kontra dan banyak sekali berita-berita tertentu digoreng oleh wartawannya sehingga bisa menjadi salah paham ya. Kita terbawa arus di situ, ikut menyebarkan fitnah ke sana kemari. Nah, ini hati-hati ya. Maka orang muslim yang baik adalah selamat orang muslim yang lain dari lisan dan tangan kita, tidak terganggu. Yang kelima adalah yang terbaik akhlaknya. Inna khiyarakum ahasinukum akhlakon. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang keenam adalah salimus sadr. Orang yang baik itu adalah orang yang memiliki kelapangan dada. Hatinya lapang. Dia mudah memaafkan kepada orang lain yang berbuat salah. Dalam hadis dikatakan khairun nas dzul qalbil mahmum wal lisani shadiq. Orang yang terbaik itu adalah orang yang memiliki hati yang mahmum, yang memiliki hati atau lisan yang jujur. Kila dikatakan oleh atau dipertanyakan oleh seorang sahabat ya, mal qalbul mahmum, apa yang dimaksud dengan qalbul mahmum itu? Kata beliau adalah at-taqiyyu, orang yang bertakwa, an-naqiyyu, yang bersih hatinya, alladzi la itsma wala baghya wala hasad, orang yang hatinya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah memiliki perasaan dongkol kepada sesamanya, tidak pernah merasa hasad kepada sesamanya. Hadis Sahih Al-Jami' ya. Ada seorang ya ulama sufi ya, kita ambil hikmahnya ya. Beliau hidup di daerah Irak sana ya.
Beliau lahir di Iran dan meninggalnya di Irak, di Basrah. Hidup sekitar tahun 202 sampai 283, namanya Sahal At-Tasturi. Beliau ini bertetangga berpuluh-puluh tahun dengan seorang Majusi. Karena di sana banyak ya. Salman Al-Farisi dari sana dulu, dari Persia aslinya. Nah, di sana tetangga ini ya melakukan hal-hal yang kedoliman kepada Sahal, tapi tidak diketahui oleh umum ya. Sahal sabar saja dan mereka berinteraksi baik sekali selama berpuluh-puluh tahun. Sampailah satu saat ketika sakit Sahal ini dan menjelang wafat ya. Beliau sudah merasa sudah hampir meninggal, dipanggillah tetangga itu lewat pesannya ya. Maka datanglah kepada Sahal ini. Dikatakan, wahai tetanggaku, saya menyimpan sebuah rahasia ya, yang tidak saya sampaikan kepada orang lain. Saya merasa ajal saya sudah dekat dan rumah ini kalau saya wafat akan ditinggali oleh ahli waris saya. Saya tidak ingin mereka terganggu meninggali rumah ini ya. Apa itu rahasianya ya? Jadi rupanya, mohon maaf ya, sepiteng rumah si tetangga Majusi ini bocor. Dan limbahnya itu mengotori halamannya dan membuat bau busuk. Sehingga setiap hari Sahal ini membersihkan, terus membersihkan. Sampai dia sakit itu. Sakitnya gara-gara membersihkan kotoran itu. Itu disampaikan. Maka menangislah si orang Majusi ini ya. Dia nggak tahu, nggak sadar dengan kesalahannya. Akhirnya diraihlah tangan si Sahal dan menyatakan diri masuk Islam ya. Mengatakan 2 kalimat syahadat dan dia minta maaf atas kekhilafannya itu. Inilah luar biasa ya seorang Muslim ya. Itu lapang dada. Salamatus sadr, memiliki kelapangan dada atas kesalahan dan kekurangan orang lain. Yang ketujuh, standar kebaikan itu adalah dia memiliki kedermawanan ya. Suka memberi kepada orang lain ya. Masya Allah, kita di bulan Ramadan ini dikondisikan untuk berbagi ya. Ada tradisi megengan. Nah, karena kemarin puasanya ya ada yang Sabtu, ada yang Ahad, kita megengannya dapat 2 kali ya dari tetangga ya. Ada yang ngasih Jumat sore, ada yang ngasih Sabtu sore. Alhamdulillah ya. Ini hikmahnya ya. Jadi ngasih sedekah makanan kepada sesama ya. Ini walaupun dulu saya belum melacak apakah ada tradisi, tapi ini sebuah tradisi adat kebaikan. Al-adatu muhakkamah ya. Tradisi yang baik selama tidak bertentangan, maka itu menjadi hukum di masyarakat. Nah, itulah dalam hadis dikatakan khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan makanan waraddas salam. Dia menjawab salam. Jemaah sekalian, yang terakhir ada hadis yang cukup panjang sebagai penjelasan dari hadis yang saya baca di depan ya. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Bahwasanya manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala itu adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Dalam banyak hadis, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat ya, itu jawabannya berbeda-beda ya, tentang manusia terbaik itu seperti apa, amal terbaik itu bentuknya seperti apa, itu jawaban beliau juga berbeda-beda. Kadang-kadang beliau menjawab, amal terbaik adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Kadang-kadang beliau menjawab, al-jihadu fisabilillah. Ini para ulama menyimpulkan fikih aulawiyat, fikih prioritas kita itu beda-beda kondisinya. Sesuai dengan passion kita masing-masing ya. Orang ini semangatnya apa? Nah, itulah dipompa. Nabi memiliki basirah ya, mata hati yang tajam kepada orang ini punya potensi apa, maka diberikan peluang untuk berbuat baik dalam potensi yang dia miliki itu. Maka berbeda-beda jawaban beliau. Nah, dalam hal ini orang yang terbaik adalah yang paling banyak memberi manfaat. Wa habbul amali lillahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah kesenangan-kesenangan yang dimasukkan oleh seseorang kepada orang lainnya, kepada muslim yang lain. Jadi rasa cinta, bahagia, kita berbagi kebahagiaan kepada orang lain, itulah yang dicintai Allah Ta'ala ya. Orang itu kesenangannya yang membuat dia nyaman kan beda-beda ya. Menurut teori dalam rumah tangga, khususnya suami istri dan bisa juga kepada anak-anak, itu kan ada 5 bahasa cinta ya. Yang masing-masing kita berbeda. Ada orang yang bahasa cintanya yang sukanya itu dipuji. Nah, kalau ada suami yang
nggak pernah memuji istrinya harus bertaubat ya. Ya, jadi menyadari ya, memuji, masya Allah istriku solihah, cantik ya, jamilah, masya Allah ya, dipuji, I love you atau apa itu lewat kata-kata ya, baik itu verbal atau lewat WA ya. Kemudian yang kedua adalah bahasa cintanya, bahasa pelayanan. Nah, suami biasanya suka dibuatkan anget-anget minuman, dibuatkan dilayani, disediakan sepatunya dan sebagainya ya, dilayani oleh pasangannya. Bahasa cintanya, bahasa pelayanan. Yang ketiga ada quality time, kebersamaan ya. Ada yang suami bahasa cintanya itu kebersamaan, tapi menurut istrinya bahasa pelayanan. Jadi ketika suami datang, inginnya didampingi, duduk bersama, cerita-cerita. Istrinya sibuk bikin kopi di belakang. Nah, suaminya ngerundel gitu ya. Saya ini suka untuk didampingi, nah, tapi dibikin kopi ya, memerlukan waktu. Nah ini nggak nyambung akhirnya ya. Jadi harus ada komunikasi, yaitu bahasa kebersamaan. Ada lagi adalah bahasa yang kaitannya dengan sentuhan. Jadi mari coba ya Ramadan ini kita biasakan, kalau mungkin ya kita selama ini sudah suami istri lama ya, ini coba kita perbaiki lagi ya. Sehari coba kita coba minimal 1 hari memeluk pasangan kita masing-masing. Nah, gimana kira-kira? Suami memeluk istrinya setiap pagi mungkin setelah ya, pulang dari masjid, jamaah subuh dia peluk istrinya. Oh, istrinya kaget, ada apa mas ini? Belum pernah ya. Nah, coba dipeluk setiap hari. Itu akan menambah, kata para pakar kesehatan, menambah usia ya. Menambah usia, memperpanjang maksudnya ya. Apakah memperpanjang fisik ataukah barokahnya, Allah alam ya. Juga anak-anak kita walaupun sudah besar, nggak apa-apa kita peluk. Kalau masih kecil apalagi ya, kita antar sekolah, kita peluk, kita lepas ya. Dan begitu ya, itu bahasa sentuhan. Yang kelima adalah memberi hadiah ya. Ada orang yang suka diperhatikan, itu merasa diperhatikan kalau dikasih hadiah pada momentum spesial, dia mendapatkan surprise ya dari suaminya, hadiah, masya Allah ya, hadiahnya umroh, masya Allah luar biasa ya, ya. Jadi hadiahnya ya yang macam-macam lah, yang kira-kira walaupun nggak besar tapi yang kira-kira itu bisa menyenangkan. Itu adalah surur ya, yang bisa membahagiakan orang lain. Au yakshifu anhu kurbatan, au yakti anhu dainan, atau berupa dia melepaskan kesulitan saudaranya, menunaikan hutangnya, membayarkan hutang saudaranya. Au tatrutu anhu ju'an, dia memberi makan sehingga dia tidak kelaparan. Wa li'an amshi ma'akhin li fi hajatin ahabu ilayya min an atikafa fi hadzal masjid syahron ya. Seandainya saya berjalan bersama saudaraku memenuhi kebutuhannya, dia butuh apa, kita antarkan kemana, kita bantu apa, maka kata Rasulullah, lebih aku sukai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah coba, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan itu pahalanya banyak. Satu sholat saja 1000 kali ya. Pahalanya daripada sholat di Masjid Al-Ghifari ya. 1000 kali kita dapat di sana. Kalau Masjidil Haram 100.000 kelipatannya. Sebulan iktikaf di sana itu tidak lebih baik daripada kita membantu saudara kita untuk memenuhi kebutuhannya ya. Wa man kaffa ghadabahu satarahullahu auratahu. Siapa yang menahan amarahnya, Allah menutup auratnya, menutup aibnya, menutup kesalahannya. Wa man kadzama ghaidahu, barang siapa yang menahan amarahnya, walau sya'an an yumdiyahu amdahu malallahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah. Siapa yang mampu menahan amarahnya walaupun dia punya kesempatan, maka Allah Ta'ala akan memberikan harapan pada hari kiamat. Kemudian barang siapa yang dia membantu saudaranya, pergi untuk membantu bersama-sama dengan dia, asbatallahu qadamu yauma tazul aqdam. Allah akan meneguhkan kakinya pada hari kiamat nanti. Yang terakhir sekali jemaah sekalian, saya ingin cerita sedikit saja. Saya punya kawan baik, beliau luar biasa ya. Saya lihat potensinya itu untuk umat luar biasa. Kita punya 2 yayasan, beliau jadi bendaharanya, membackup keuangan dan luar biasa. Saya amati ibadahnya biasa ya. Dan dia diuji ya, perusahaannya dituduh belum menyetorkan pajak 5,7 miliar. Ya. Sudah di-store tapi nggak ada buktinya, nggak tahu ketelisut kemana. Akhirnya dilakukan pengadilan proses ya. Proses terus-terus, yang kalau dia kalah itu nanti sanksinya itu 2 kali lipat, jadi 11 miliar sanksinya itu, Masya Allah. Dia tawakal, tidak pakai
pengacara ya. Tapi alhamdulillah Masya Allah ya, dia dimenangkan di pengadilan itu dan hanya membayar uang sekitar 19 juta saja. Itu pegawainya sudah risau semua, sudah ringkes-ringkes ya, mau terusir dari situ karena untuk membayar 11 miliar besar ya. Jadi saya simpulkan dari kawan saya ini amalannya itu biasa-biasa ibadahnya, tapi kontribusi ke masyarakat itu yang sangat banyak. Khidmahnya kepada masyarakat, pelayanannya suka ya membantu, ringan tangan, ada apapun dia aktif ya. Itulah jamaah sekalian bisa kita jadikan sebagai wasilah ya, tawasul untuk mendapatkan hajat kebutuhan kita ya pada saat kita membantu orang lain. Allahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba selama orang hamba itu menolong pada saudaranya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.